close till I get up. Time is barely on our side. Perihal pelarangan nobar tanpa persetujuan pemilik lisensi tersebut, maka berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Kemenpora selaku pemerintah, MNC Group, serta PSSI, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk manifestasi rasa nasionalisme dan merupakan bagian dari sejarah prestasi olahraga kita, dalam hal ini cabur sepak bola yang memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya kepada tim Garuda kita yang sedang berjuang di semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024. Mendoakan selalu sebagai sesama anak bangsa yang sudah berjuang sejauh ini menorehkan catatan sejarah prestasi yang panjang untuk bisa berada di titik sekarang ini, dan merupakan hasil dari upaya bersama reformasi dunia sepak bola dan olahraga pada umumnya untuk bisa menembus target yang lebih tinggi, yaitu di Olimpiade. Kedua, berkenaan dengan hal tersebut pula, Kemenpora selaku pemerintah mendukung segala inisiasi nobar yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah untuk mengakomodasi keinginan dan semangat masyarakat Indonesia dalam mendukung tim Garuda. Sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MNC selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Indonesia. Ketiga, baik Kemenpora, MNC Group maupun PSSI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Indonesia yang selalu antusias mendukung, memiliki semangat merah putih yang menyala bagi perjuangan tim Garuda kita. Keempat, untuk menjaga semangat tersebut, Kemenpora berencana mengadakan nobar yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kemenpora besok 29 April 2024 mulai pukul 19.00 WIB untuk masyarakat yang ingin bergabung menyurahkan dukungannya gratis. Kelima, Kemenpora bersama dengan Kemendagri juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh instansi pemerintah di semua tingkatan, baik itu di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menunjukkan dukungannya dengan melaksanakan nobar atau nonton bareng Timnas Garuda Muda melawan Timnas Uzbekistan yang akan diselenggarakan pada besok hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Demikian disampaikan. Untuk selanjutnya dari pihak MNC dipersilahkan untuk menyampaikan pernyataan atau awak media dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Ya, bisa dilanjutkan oleh perwakilan dari MNC Group dan Direktur Programming RCTI Ibu Dini Ariyanti Putri dan Bapak Syahril Nasution. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan Suwantoro selaku Sesmen Kemenpora. Kami MNC Group di sini ingin meluruskan saja sebagaimana yang banyak diberitakan ataupun yang ada di sosmed bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan terhadap kegiatan nobar tersebut. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara itu yang ingin melakukan nobar itu sebaiknya melakukan pendaftaran, karena kami menemukan, nanti disampaikan oleh rekan saya Mbak Dini, bahwa beberapa temuan-temuan kami. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan itu adalah nobar dipersilahkan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut,
atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Nah, kebutuhan lainnya kalau ingin melakukan nobar, tentunya sangat kami dorong masyarakat bisa berpartisipasi mengikuti nobar tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, atau siapapun sepanjang tadi yang telah saya sampaikan tidak lakukan. Kita perlu mendukung, perlu memberikan semangat kepada timnas kita dalam pertandingan melawan Uzbekistan yang akan dilakukan secara live oleh RCTI besok malam. Ini perlu kita dukung dan perlu kita doakan supaya ini sukses. Jadi sekali lagi kami dari MNC Group meluruskan bahwa nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Nanti bagi para yang ingin melakukan nobar, kami akan berikan link untuk melakukan pendaftaran sehingga kami bisa melihat ataupun memonitor siapa-siapa saja. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentunya nanti apabila tambahan, saya kira dari Mbak Dini akan menyampaikan terkait dengan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Dini Ariyanti Putri selaku Direktur Programming RCTI. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Gunawan Siswantoro, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Mas Menteri dan Mbak Wamen sebetulnya ini yang mendiskusikan dan membuat sore ini bisa dengan cepat terjadi. Ada beberapa hal yang kenapa kami rasa perlu kami luruskan. Seperti halnya AFC Under 23 ini bukanlah hak siar baru yang kami peroleh. Bahkan hak siar ini kami peroleh dari 4 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan di pertandingan-pertandingan awal kenapa tidak ada himbauan soal itu? Karena menurut kami mendorong nonton bareng itu sangat penting. Apalagi melihat performance timnas yang luar biasa. Saya rasa kita semua bangga dan kita semua mau memberikan dukungan itu. Tapi melihat apa yang terjadi di pertandingan terakhir, kemudian kami memutuskan harus ada himbauan yang keluar. Kenapa? Karena di lapangan kami menemukan banyaknya kejadian di mana ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan dengan mengatasnamakan baik MNC maupun pihak lain, misalnya PSSI, di mana mereka menjual hak untuk melakukan nonton bareng ke mall-mall maupun ke sponsor, tanpa memiliki atau mendapatkan persetujuan langsung dari MNC sebagai pemilik hak siar. Sehingga hal ini membahayakan bukan hanya untuk orang yang memang membayar kepada pihak-pihak yang dimintakan uang, tapi juga pertanggungjawaban kami terhadap pemilik hak siar yang sesungguhnya dari luar negeri. Sebagai contoh, saya izin Pak Gunawan, memang ini harus kami munculkan dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di PSSI. Dari pagi pun saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Arya Sinulinga, sebelumnya pun juga dengan Mas Marshall ya, dari PSSI. Ini adalah salah satu contoh untuk diketahui. Ada sertifikat misalnya yang dikeluarkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya PSSI, dan mereka melakukan nonton bareng. Setelah kami cek ternyata tidak ada, karena PSSI pun sangat comply sejauh ini. Setiap kali bahkan mau bikin nonton bareng yang sifatnya internal hanya untuk keperluan internal, mereka comply dengan surat meminta izin secara resmi karena tahu hak siar ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kepada pemilik hak siar aslinya dari luar negeri, termasuk juga terhadap pihak AFC. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik. Tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami. Karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu. Dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Contoh yang lain lagi, kenapa kami mengeluarkan aturan tadi, mungkin kalau dibaca keseluruhan, itu bukan hanya perihal hak siar, bukan perihal nonton barengnya, karena nonton bareng tuh poin yang paling bawah, justru poin di paling atas adalah bagaimana tayangan tersebut bisa dimunculkan melalui sosial media. Mereka menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui baik itu Twitter atau sekarang disebut X ya, kemudian Facebook dan lain-lain,
dan di sana keluar iklan-iklan berupa judi online ataupun permintaan untuk istilahnya mereka adalah infak, dan di situ ada QR untuk mereka memberikan uangnya. Karena keadaan tersebut, kami merasa harus sesegera mungkin mengeluarkan informasi tersebut supaya tidak merugikan lebih banyak lagi pihak, sehingga di sini pun kami sampaikan permintaan untuk nonton bareng itu sifatnya adalah gratis. Yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaannya supaya kami pun melaporkan ini kepada pihak pemberi hak siar kepada kami maupun AFC. Berapa titik di Indonesia yang melakukan nonton bareng, berapa estimasi orang yang melakukan nonton bareng. Sehingga ini informasi-informasi yang penting untuk kami sampaikan. Saya rasa kami semua berharap Indonesia akan perform semakin baik, dan kita juga harus belajar dan bersiap-siap. Karena suatu saat begitu Indonesia masuk ke Piala Dunia, aturan-aturan ini jauh lebih ketat dan kita harus menyampaikan ini dari sekarang. Saya rasa itu dari kami mengenai penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, atau saya kembalikan ke Pak Gunawan Suwarsono. Terima kasih. Mungkin harapannya kepada masyarakat mengenai nobar ini dan mungkin ajakan untuk nobar besok di Kemenpora. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan untuk kesempatan di sore hari ini. Pak Syafril dan juga Bu Dini dari MNC Group dan juga dari Direktur Programming RCTI. Kami dari Jebret Media kali ini memang berpartner dengan Kemenpora dalam hal ini menyelenggarakan acara nonton bareng yang akan diselenggarakan rencananya besok. Sebagai informasi mengenai apa yang disampaikan hari ini, bahwa sebelumnya pada saat pertandingan menghadapi Korea Selatan, kami juga bekerja sama dengan LPD UK Kemenpora mengadakan nonton bareng, dan ketika itu kami mengadakan di salah satu coffee shop. Itu memang tidak dipungut bayaran, tetapi kami mengerti bahwa kita harus bertanya mengenai rights. Tapi menarik juga apa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, bahwa ada juga pihak-pihak lain yang ternyata bisa mengatasnamakan dari grup MNC dalam pemberian lisensi tersebut. Nanti juga mohon izin, mungkin nanti juga saya bisa dicek nih Mbak Dini, apakah kemarin kami ini melakukan lisensi untuk nonton itu kepada agensi yang benar nggak gitu, karena di sini kami juga sudah mendapatkan invoice dan faktur pajak di mana keterangannya ada ini joint partnership program FC Under 23 2024 dengan venue-nya gitu. Nah ini ya Pak, ya jadi nanti juga kami mau bertanya juga apakah ini yang official atau tidak gitu. Tapi memang sebelumnya juga kami sempat bertanya ke salah satu, karena dulu saya juga pernah berada di MNC Group juga, masih ada kenalan saya juga. Memang waktu itu saya sempat bertanya, kemarin belum secara official list, kemarin memang dikeluarkan gitu, sehingga akhirnya kami cari informasi lagi, ada agensi ini gitu. Jadi memang ternyata juga untuk masyarakat yang ingin mengadakan nobar, yang mengkomersialisasi, harus lebih concern juga ya Bu Dini dan Pak Syafril juga, takutnya kita juga bertransaksi tidak dengan yang resmi gitu. Jadi ini informasi yang sangat baik sekali untuk dapat kami terima sebagai masyarakat, dan kami mengajak untuk seluruh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya ya Pak ya, besok dan sekitarnya, bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kami sebagai organizer dari Jebret Media mengadakan nonton bareng, nonton bersama untuk pertandingan Indonesia di babak semifinal menghadapi Uzbekistan. Itu mulai dari jam 7 malam. Sebelumnya kita bikin di luar ya Pak, waktu pertandingan Piala Asia menghadapi Australia, waktu itu hujan. Jadi sepertinya karena kita tidak bisa mengatur cuaca, jadi Pak Menteri beserta jajarannya memutuskan untuk kita bikin di auditorium yang ada di bawah. Ini tempatnya terbatas ya Pak, dan sebentar lagi kami juga akan keluarkan posternya untuk seluruh masyarakat nanti di sosial media Kemenpora dan juga kami, di mana nanti bisa lihat di barcode-nya atau link registrasi, sehingga nanti memang kita akan meregistrasi karena ada batasan yang bisa hadir. Auditorium sendiri ini berkisar sekitar 200 maksimal 300
untuk hadir di acara kita besok. Tapi kalau lesehan bisa sampai 500. Jadi nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kita harapkan kehadiran seluruh pencinta sepak bola Indonesia, kehadiran seluruh masyarakat Indonesia, supaya besok salah satunya dari tempat ini kita memberikan dukungan, kita memberikan doa, kita memberikan support, sehingga kita jauh dari Qatar, tapi doa kita, dukungan kita sampai ke sana, supaya sejarah itu bisa terjadi lagi. Dan luar biasanya mudah-mudahan kita bisa lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Tentunya kita berterima kasih karena dari Kemenpora menginisiasi menyelenggarakan acara ini, dan tentunya juga bersama-sama berkolaborasi dengan RCTI dan juga MNC Group selaku official broadcaster dari AFC 2024 Under 23 ini. Jadi dari saya mewakili organizer Jebret Media itu saja. Jangan lupa besok kita mulai jam 7 malam sudah bisa masuk, artinya registrasi nanti dimulai dari hari ini. Dan nanti kabarnya Pak, terima kasih dari Kemenpora juga menyiapkan makan malam beserta minum, sehingga udah nonton tidak bayar, nggak kena hujan, dapat makan minum. Jadi kurang apa lagi kalau bukan terima kasih kepada Kemenpora dan mengajak kami juga untuk bisa menjadi organizer acaranya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Valen. Yang pastinya nobar besok resmi langsung dari MNC Group. Jadi nanti di posternya sudah ada logo official broadcasting dari MNC Group. Demikian mungkin dari pernyataan dari narasumber kita. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, kita membuka kesempatan pertama, mungkin 3 pertanyaan pertama. Hold me close till I get